Museum Topeng Cirebon. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum Topeng Cirebon. Topeng Cirebon itu merupakan seni pertunjukan ya, di pentas, terdiri dari dua genre. Yang pertama tentang topeng babakan atau disebut topeng pancawanda, yang sering kita lihat yang terdiri dari 5 ini ya, 5 jenis topeng dengan istilah topeng kecil gitu ya, topeng yang hanya menyajikan tari-tarian, tidak berlakon gitu. Dan nanti kita akan mengenal topeng-topeng yang berlakon. Ada yang disebut topeng babakan yang tidak berlakon, hanya menarikan saja, ditarikan untuk perwakilan tokoh-tokoh ini. Ada yang topeng lakon begitu ya. Ini juga topeng babakan dari daerah Suranenggala gitu ya. Ini di tiap daerah nanti ada juga dari Indramayu, dari Gegesik, dari Palimanan gitu. Umumnya menyajikan ini, hanya 5 ini, 5 wanda itu ya, disebutnya topeng babakan. Nah, topeng babakan ini kaitannya dengan kegiatan di masyarakat itu macam-macam. Ada kaitannya dengan fungsi sosial, fungsi sosialnya masyarakat, ya. Kaitannya dengan hiburan, kaitannya dengan apa namanya, kaitannya dengan upacara dan sebagainya gitu. Dan juga dengan upacara ritual juga ada di sini, Mapansri dan sebagainya. Kan di desa-desa ada upacara ritual gitu ya, upacara ritual Mapansri, kemudian ada lagi dengan kasinoman gitu dan sebagainya. Ini tontonan dan hiburan, kayak tontonan dan hiburan yang umum sering kita lihat di hiburan hajatan-hajatan gitu. Ini yang kemudian ada makna simbolik tentang topeng ya, kaitannya dengan karakteristik simbol dari topeng sendiri. Nanti ada beberapa tokoh ya yang tadi Bapak bilang. Ini yang kita lihat ini sekarang, ini topeng lakon ya, topeng lakon. Ini topeng lakon yang berbasis pada cerita siklus Ramayana. Makanya tokohnya banyak karena ini figur-figurnya figur pewayangan cerita Ramayana dari India. Nah, ini lakonnya kan tokoh-tokohnya beda-beda ini. Ya, ada tokoh Punakawan, ada tokoh Rahwana, ada tokoh Kumbakarna gitu kan. Nah, ini cerita Ramayana. Ini yang sebelah sini ini cerita Ramayana, tokoh-tokohnya berjejer semua. Ya, dari tokoh Punakawan sampai raja, kemudian ada tokoh Satria, sampai dengan tokoh Hanoman, Subali dan sebagainya. Ya. Di sini juga ada narasi nih. Nah, yang ada di sini ini topeng pancawanda atau topeng babakan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nah, narasinya di sini bagaimana topeng Cirebon itu disajikan ya. Topeng babakan ini dipertunjukkan yang ada di Jawa Barat ya, berasal dari kata babak ya. Bahwa pertunjukan ini hanya menampilkan bagian-bagian tertentu atau babak-babak tertentu ya dari sebuah cerita, ini hanya mewakili lah, tapi tidak bercerita, ini hanya mewakili tokoh-tokoh saja. Nah, menurut seorang peneliti dari Belanda namanya Bisu, topeng Cirebon itu dibagi 2, ada yang disebut Bronze Marspel ya, dan Klein Marspel. Bronze Marspel adalah pertunjukan topeng yang membawakan cerita, nah gitu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Yang berceritanya nih sudah mulai punah. Dan ada Klein Marspel ya, topeng yang hanya menyajikan tari-tarian tunggal. Jadi tokoh-tokohnya mengambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Kebetulan kita menduplikasi wayang-wayang dari Mahabharata dan Ramayana ini. Jadi ini mengambil prototipnya atau ikonografisnya dari wayang, dari wayang, bentuk wayang. Ada Anoman, ada Anila, ada Anggada, ada Sugriwa, ada Subali gitu ya. Ini tokoh-tokohnya diambil dari cerita epos Ramayana. Kayak ini cerita mengenai siklus Panji. Nah, ini yang sudah punah. Cerita Panjinya. Di sini ada cerita Panji, kemudian di sini ada juga cerita Kencana Ungu, ada Madulan. Cerita Damadulan. Jadi dalam satu ini ada cerita Damadulan dan nah, yang sebelah sana ini cerita tentang Mahabharata. Jadi kalau kita melihat ini, figur-figur ini sudah jarang dikenal lagi. Yang ini hanya emas gitu. Yang ini sambarnya,
sana ada Panji itu. Ya, ini ada 5 yang kita kenal di situ. Ada yang di kampus, pentas gitu kan. Nah, ini topeng kayak gitu. Nah, yang topeng lakunya ini sudah kita apa namanya cara kita. Panji Gunung Sari, Raden Gunung Sari gitu kan. Ya, terus sampai tokoh-tokohnya ini kayak 12 ini. Nah ini yang sebenarnya ada, sudah jarang ditampilkan di kita. Ya, ada cerita Ramayana, yang ini ya, ada apa yang narasinya ada di sini, narasinya. Ya, nah ini kalau ini cerita Mahabharata. Nah tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh cerita Mahabharata. Nah, ya. Ada Bima, Arjuna, ya, dan Kumbayana, gitu. Sama di sini juga ada. Ini tokoh-tokoh cerita Mahabharata. Ya, nah, ini ada raksasa ya, satu perempuan gitu ya, ini putri. Nah ini cerita-cerita Mahabharata semuanya di sini. Jadi di Cirebon itu cukup kaya kalau kita melihat perkembangan topeng ya, yang tidak hanya topeng babakan saja, tetapi ada topeng-topeng yang bercerita. Nah ini yang sering kita kenal, sebetulnya sudah cukup lama, di era tahun 80-an, 70-an masih ada ya. Sekarang sudah mulai ada sih grup-grup sanggar yang sudah mengangkat kembali ya. Ya Selang Pandan ya. Kemudian Purwagali itu mengangkat lagi cerita-cerita yang basis pada cerita pewayangan. Itu ya. Jadi ini apa? Materinya yang dikembangkan menjadi topeng-topeng baru ya. Dari bahannya ya, dari resin, dari kertas, ya, dari gerabah. Jadi perkembangan topeng di zaman sekarang. Nah, kemudian kita ada literasi. Literasi, seandainya Mbak dan Mas ingin melihat tentang topeng, literasi kita ada. Topeng tentang budaya topeng sendiri, ya, tentang budaya Cirebon. Ini bisa kita lihat di sini, bisa kita baca. Ya. Selamat datang di kota ini. Kota sederhana ini tempat kami. Terletak di ujung Jawa Barat. Panorama alamnya sangat memikat. Cirebon namanya kotaku, udang julukannya kotaku. Tak banyak ada gedung bertingkat, hanya banyak sawah dan sungai yang jadi sekat. Bukan kota besar tapi kota mandiri, bukan metropolitan tapi kota penuh seni. Tempat di mana ku habiskan hari, dari mulai pagi, siang, malam ke pagi lagi. Modern tak bisa kalahkan tradisi, manakala mulut dan ramaikan kota ini. Sejauh mata memandang, ku takkan bosan, diwarnai hidup, ku ramah penuh senyuman.